Houthi serang Bandara Arab Saudi. Eropa perkuat dukungan untuk Ukraina. Festival teratai warnai Taman Semiwon Korea. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir bersama saya Luis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di kota Vina del Mar, Chili. Sebuah mobil yang dikemudikan anggota Angkatan Laut Chili di luar jam dinas menabrak pasar rakyat dan menyebabkan 6 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian memasang garis pengaman di lokasi kejadian. Mobil yang terlibat kecelakaan terlihat mengalami kerusakan parah dan dievakuasi menggunakan mobil derek. Menurut keterangan saksi, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali, menerobos pembatas jalan, lalu menabrak pedagang dan pengunjung pasar yang sedang beraktivitas. El auto se desvió hacia la gente. El auto pasó la solera y arrastró toda la gente hacia allá. Ya, y después se sintió un estruendo, seguramente parece que chocó con un toldo, no sé con qué, ya después quedó deterioro. Pero también tengo otras versiones de otras personas que dicen que al auto lo chocaron por atrás. Ya, eso yo no lo puedo corroborar porque yo no lo vi. 3 perempuan dan 3 laki-laki dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 7 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit Dr. Gustavo Fricke dan dilaporkan tidak mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Kepolisian Chili menyatakan pengemudi merupakan seorang kopral angkatan laut yang sedang tidak bertugas. Ia telah diamankan dan menjalani tes alkohol, sementara kejaksaan membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Angkatan Laut Chili juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tenggara dan timur laut Bangladesh menyebabkan sedikitnya 51 orang meninggal dunia. Bencana yang dipicu hujan monsun melebat ini juga telah mempengaruhi lebih dari 1 juta penduduk. Rekaman video dari wilayah Chittagong menunjukkan rumah, jalan dan lahan pertanian masih terendam banjir. Warga terlihat berjalan menembus air setinggi pinggang, sementara lumpur dan puing-puing masih menutupi permukaan saat air mulai surut. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan pemerintah dan hanya mendapatkan makanan dari organisasi swasta. Mereka juga mengaku kehilangan hasil pertanian, ikan budidaya, serta harta benda akibat banjir. পুকুরে মাছ ছিল বাড়িতে এখন গরু আছে গরুর খানা টানা দিনে পরে ওইখানে নষ্ট হয়ে গই তারপরে বর্গীয় দিন আছে এটা পানি উড়ে গেলে এতনের মধ্যে কি হয়ে গিয়ে ওনার খেরও নষ্ট হয়ে গই তারপরে ওই আজ মৌসুম করছিলাম প্রায় 1.5 মতো 22-23 ঘন্টা মতো. Warga lain menyebut luapan air dari perbukitan dan buruknya sistem drainase memperparah banjir yang melanda kawasan tersebut. Kementerian Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh melaporkan total 51 orang meninggal dunia di 7 distrik. Cox's Bazar menjadi daerah dengan korban terbanyak disusul Chittagong, Bandarban, Rangamati, dan Molvi Bazar. Pemerintah juga menyatakan sebanyak 59 subdistrik terdampak banjir. Lebih dari 1.000 tempat pengungsian telah dibuka dan menampung lebih dari 38.000 warga. Hingga 11 Juli diperkirakan sekitar 1,07 juta penduduk terdampak dan lebih dari 36.000 orang masih mengungsi. Sementara itu, operasi evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat jalan yang terputus dan terendam banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Topan Bavi menerjang wilayah Cina Timur dan memaksa pemerintah melakukan evakuasi besar-besaran. Jutaan warga dipindahkan ke tempat yang lebih aman, menyusul ancaman angin kencang, hujan lebat, dan banjir di sejumlah daerah. Topan Bavi mendarat di Provinsi Zhejiang pada Sabtu malam dengan kecepatan angin maksimum sekitar 144 km per jam. Badan Meteorologi China menyatakan badai ini membuat hujan deras dan juga angin kencang yang berpotensi memicu banjir serta tanah longsor.
Pemerintah Cina menaikkan status siaga dan evakuasi lebih dari 1,7 juta warga di Provinsi Zhejiang. Di Shanghai, puluhan ribu penduduk dari wilayah rawan juga dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Akibat dampak topan, ratusan penerbangan dibatalkan, layanan kereta api berkecepatan tinggi dihentikan sementara, serta operasional pelabuhan dan feri ikut terganggu. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah hingga kondisi dinyatakan aman. Sebelum mencapai daratan Cina, topan Bavi lebih dahulu melintasi wilayah selatan Jepang dan bagian utara Taiwan. Di Taiwan, lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka akibat cuaca buruk dan angin kencang. Meski kekuatannya diperkirakan berangsur melemah, setelah mendarat, otoritas Cina tetap mengingatkan adanya risiko hujan ekstrim dan banjir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Topan Bavi menjadi topan kedua yang juga menghantam Cina dalam waktu lebih dari sepekan, menambah tantangan bagi upaya penanganan bencana di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah puing-puing gempa dahsyat yang meluluh lantahkan Venezuela, sebagian warga memilih mencari barang bekas yang masih bernilai jual. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi makan keluarga. Di antara gunungan puing dan sisa bangunan yang hancur, warga tampak menyisir satu persatu material yang masih memiliki nilai ekonomi. Mereka mengumpulkan aluminium, tembaga, besi, serta barang berharga lain yang dapat dijual kembali. Salah satu pencari barang bekas, Simon, mengaku tidak selalu menemukan sesuatu yang bernilai. Namun apapun yang berhasil dikumpulkan menjadi harapan untuk membawa pulang uang bagi keluarganya. Dalam pencariannya, ia bahkan menemukan dompet berisi uang kertas dolar Trinidad dan Tobago. Meski demikian, Simon mengaku sedih saat melihat barang-barang milik korban yang kini tertimbun reruntuhan. Menurutnya, kehilangan seluruh harta benda dalam seketika merupakan penderitaan yang tidak diinginkan terjadi pada siapapun. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP memperkirakan gempa bumi menghasilkan sekitar 1,2 juta ton puing di wilayah La Guaira. Sementara itu, Kementerian Ekososialisme Venezuela menyatakan lebih dari 6.700 ton limbah padat telah berhasil diangkut ke lokasi pembuangan resmi. Hingga kini otoritas Venezuela melaporkan jumlah korban tewas akibat 2 gempa besar pada 24 Juni telah mencapai 4.561 orang. Lebih dari 16.000 orang terluka, sementara ratusan bangunan mengalami kerusakan dan sebagiannya roboh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gunung berapi Popocatépetl di Meksiko kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Dalam 24 jam terakhir, gunung ini tercatat mengeluarkan puluhan semburan berintensitas rendah dan juga membawa uap air, gas vulkanik, dan juga abu ke udara. Rekaman video dari kawasan Tamakas, negara bagian Puebla, memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung dari kawah gunung Popocatépetl dan juga bergerak ke arah barat. Pusat Nasional Pencegahan Bencana Meksiko atau CANPRAID melaporkan selama 24 jam terakhir terjadi 80 kali semburan berintensitas rendah dari gunung tersebut. Selain itu, otoritas juga mencatat aktivitas getaran vulkanik berdurasi 4 menit dengan frekuensi tinggi dan juga amplitudo rendah. Meski demikian, status gunung Popocatépetl masih berada pada level siaga kuning fase 2 yang menandakan gunung dalam kondisi aktif namun belum menunjukkan tanda-tanda erupsi besar dalam waktu dekat. Pihak berwenang juga mengingatkan aktivitas saat ini masih berpotensi menyebabkan hujan abu serta lontaran material pijar di sekitar kawah. Warga dan wisatawan pun juga diminta mematuhi larangan memasuki zona berbahaya dalam radius 12 km dari kawah demi menghindari risiko yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Popocatépetl juga merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko dan terletak di antara negara bagian Puebla Morelos serta negara bagian Meksiko. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah tempat hiburan musik yang dipadati pengunjung di Bangkok Utara pada Minggu malam. Sedikitnya 27 orang tewas di lokasi, sementara puluhan lainnya mengalami luka serius. Inilah rekaman video detik-detik saat kebakaran hebat terjadi di bar dan restoran Rong Bir Na Lat Prau, distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand pada Minggu malam. Semburan api juga terlihat keluar hingga ke jalanan. Para pengunjung tampak berlarian menyelamatkan diri melalui pintu depan. Menurut salah satu saksi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada salah satu saklar listrik.
Pada Senin pagi, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 27 orang tersebut dengan melakukan olah TKP. Tampak perabotan yang terbalik, sepatu yang tertinggal, serta puing-puing sisa kebakaran yang berserakan di luar lokasi. Pintu masuk juga terlihat hangus menghitam dengan jendela-jendela yang pecah dan alat musik yang terbakar tergeletak di tanah. Sementara polisi berjaga dan memeriksa lokasi yang telah dipasangi garis polisi. Seorang inspektur polisi mengonfirmasi petugas masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari para saksi, seiring menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan sesegera mungkin. 9 pria dan 18 wanita dipastikan tewas dalam kebakaran tersebut, sementara 63 orang dilarikan ke rumah sakit termasuk 22 orang yang berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar jenazah ditemukan di area toilet tempat hiburan itu. Para korban diduga berkumpul di sana untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan di kawasan Fontainebleau, selatan Paris melumpuhkan layanan kereta api menuju ibu kota Prancis dan sebaliknya. Akibatnya ribuan penumpang terlantar di stasiun Gare de Lyon di tengah padatnya arus perjalanan menjelang peringatan Hari Bastille. Rekaman video memperlihatkan ratusan penumpang memenuhi area stasiun Gare de Lyon sambil menunggu kepastian jadwal keberangkatan. Sejumlah calon penumpang tampak terus memantau papan informasi dan gawai mereka untuk mengetahui perkembangan layanan kereta. Gangguan terjadi setelah kebakaran hutan di kawasan Fontainebleau memaksa otoritas membatasi lalu lintas kereta api ke arah selatan Paris. Kondisi ini terjadi pada akhir pekan libur musim panas saat volume penumpang meningkat menjelang perayaan Hari Nasional Prancis. Sebagian penumpang mengaku memahami bahwa kebakaran merupakan keadaan darurat yang sulit dihindari. Namun tidak sedikit yang mengkritik operator kereta api karena dinilai tidak menyediakan informasi memadai maupun alternatif perjalanan bagi para penumpang yang terdampak. Seorang penumpang menyebut keterlambatan terus bertambah tanpa kejelasan solusi. Penumpang lain menilai biaya perjalanan kereta di Prancis tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima, meski mereka tetap memilih kereta demi mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Bien là, j'attends. Au départ, ils ont dit qu'il y aurait 1h15 de retard. Maintenant, ils disent 2h30 de retard. Je pense que c'est un problème de perturbation climatique et d'incendie. C'est une situation exceptionnelle et je pense qu'il faut qu'on... Hingga Senin waktu setempat, kebakaran di hutan Fontainebleau telah melahap sekitar 800 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan api, sementara layanan kereta api mengalami keterlambatan hingga 6 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan terhadap target di pelabuhan Chornomorsk, wilayah Odessa. Moskow mengatakan operasi ini dilakukan untuk melemahkan kemampuan logistik militer Ukraina di kawasan Laut Hitam. Rekaman drone yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan sejumlah kapal yang tengah berlabuh di dermaga pelabuhan Chornomorsk, namun tanggal pasti pengambilan gambar tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan dilakukan menggunakan UAV Geran-4 Tiger. Moskow mengklaim drone tersebut menghantam sebuah kapal penangkap ikan yang disebut telah dimodifikasi untuk meluncurkan perahu tanpa awak. Rusia juga mengatakan serangan menargetkan sebuah kapal patroli, feri, dan kapal kargo kering yang berada di kawasan pelabuhan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Ukraina dalam mengangkut senjata dan peralatan militer di zona operasi Laut Hitam. Selain menargetkan kapal, angkatan bersenjata Rusia juga diklaim menyerang infrastruktur di Odessa dan juga wilayah sekitarnya yang digunakan untuk bongkar muat perlengkapan militer termasuk fasilitas penyimpanan barang, bahan bakar, dan pelumas. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022 saat Moskow melancarkan operasi militer setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan juga Lugansk. Rusia menyatakan langkah tersebut dilakukan karena Ukraina dinilai gagal melaksanakan kesepakatan Minsk serta menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Di sisi lain juga pemerintah Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan serangan sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan terhadap Bandara Internasional Sana'a di Yaman. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree menyatakan pasukan Ansar Allah melancarkan operasi militer dengan menembakkan sejumlah rudal balistik dan drone ke Bandara Internasional Aba. Menurutnya operasi tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. Sebelumnya landasan pacu Bandara Internasional Sana'a dilaporkan menjadi sasaran serangan. Pihak Houthi menuduh Arab Saudi berada di balik serangan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi menyatakan pasukannya menargetkan landasan pacu untuk mencegah pesawat Iran mendarat di sana. Pesawat itu dilaporkan membawa delegasi Houthi yang baru kembali dari Iran setelah menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Eropa perkuat dukungan untuk Ukraina. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menerima ucapan bela sungkawa dari para pelayat di Istana Lusail. Menyusul wafatnya mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, suasana duka menyelimuti negara itu yang tengah menjalani masa berkabung nasional. Rekaman yang dirilis televisi Qatar memperlihatkan bendera nasional berkibar setengah tiang di Istana Lusail sebagai tanda penghormatan kepada mantan Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Dalam upacara bela sungkawa, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menerima para pelayat dan menyampaikan salam kepada masyarakat, anggota keluarga kerajaan, serta para pejabat tinggi yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Sheikh Hamad memimpin Qatar dari tahun 1995 hingga 2013 sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada putranya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pemerintah Qatar telah menetapkan masa berkabung nasional selama 4 hari yang juga diikuti sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk penghormatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan nota kesepahaman antara Iran dan juga Amerika Serikat kini berada dalam tahap krisis. Ia menegaskan Teheran tidak pernah menjadi pihak pertama yang melanggar komitmen dalam kesepakatan tersebut. Dalam konferensi pers di Teheran pada hari Senin waktu setempat, Baghei menuduh pemerintah Amerika Serikat terus menyebarkan informasi yang tidak benar. Menurutnya, kebiasaan berbohong telah menjadi ciri pemerintahan Washington. Baghei menjelaskan pertemuan di Muscat, Oman pada Sabtu lalu hanya membahas klausul kelima dalam nota kesepahaman.
Poin tersebut berisi rencana pembentukan mekanisme konsultasi untuk menjamin jalur aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun menurut Bagai, tujuan tersebut gagal tercapai karena tekanan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Oman. Ia menegaskan Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat maupun Israel menggunakan Selat Hormuz untuk tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Iran. بیانیه سه کشور اروپایی مطلقاً هیچ وجاهتی نداره. کشورهای اروپایی اصرار دارن که واقعیت‌ها رو وارونه ببینن. واقعیت این هست که همه آنچه که الان بهش دوچار هستیم در منطقه و جهان داره ازش آسیب می‌بینه ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته است و تداوم همون رویکرد در منطقه ما. کشورهای اروپایی حتما میتوانستند و هنوز هم میتوانند نقش سازنده و مسئولانه‌ای در قبال تحولات منطقه ما ایفا بکنند. Bagai juga menilai keputusan Washington mengawal kapal-kapal dagang di Selat Hormuz menunjukkan Amerika Serikat lebih memilih memperpanjang ketegangan di kawasan dibanding menjaga keamanan pelayaran internasional. Selain itu, Iran menolak pernyataan bersama Prancis, Inggris, dan Jerman yang mengecam dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Bagai menyebut pernyataan itu tidak memiliki legitimasi dan menuduh ketiga negara memutarbalikkan fakta. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Muscat untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Iran dan Oman kemudian sepakat melanjutkan konsultasi teknis dan politik guna menjamin navigasi yang aman dan bebas sesuai hukum internasional. Nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juni lalu awalnya dimaksudkan untuk mendukung gencatan senjata dan membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih permanen. Namun hingga kini kedua negara masih saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abulsaf Zohravan, menyatakan Selat Hormuz dapat kembali beroperasi dalam waktu 1 jam apabila Amerika Serikat menghentikan kebijakan intervensinya di kawasan. Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abulsaf Zohravan, menegaskan bahwa kunci pembukaan kembali Selat Hormuz berada pada keputusan Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan yang disebutnya sebagai intervensi dan petualangan militer di kawasan. Menurut Zohravan, apabila Washington mengakui peran sah Iran di kawasan dan berhenti mencampuri urusan regional, maka Selat Hormuz akan kembali beroperasi secara normal dalam waktu singkat. Ia juga menyatakan bahwa Selat Hormuz merupakan bagian dari wilayah strategis Iran dan pengelolaannya harus berada di tangan Teheran untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan kepentingan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan serangan baru ke sejumlah target di Iran, termasuk fasilitas rudal, drone, gudang amunisi, dan sistem pengawasan pantai. Washington menyatakan serangan itu dilakukan setelah Iran menyerang kapal kargo berbendera Siprus yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengaku menargetkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dan pangkalan Pangeran Hassan di Yordania. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga menyatakan menutup Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam wawancara tersebut, Zohravan juga menyinggung kemungkinan perubahan doktrin nuklir Iran. Menurutnya, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran meski berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional membuat banyak warga mempertanyakan manfaat keanggotaan Iran dalam perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Ia menegaskan bahwa Iran perlu mempertimbangkan keluar dari NPT jika tekanan dan serangan terhadap negaranya terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Cina menyerukan agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz segera dipulihkan, menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Seruan itu disampaikan setelah Iran mengklaim menutup jalur pelayaran strategis tersebut, meski klaim itu dibantah oleh Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Menurutnya, pemulihan akses pelayaran yang aman dan lancar menjadi kepentingan bersama seluruh negara. China menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai negara serta komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian masalah secara damai. Ketegangan memanas setelah Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat menyatakan jalur tersebut masih dapat dilalui. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早的恢复海峡的安全、自由通行，符合各方的利益。海峡的通航问题应得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。 Dalam kesempatan yang sama, Lin Jian juga menanggapi tuduhan Ketua Federal Maritime Commission Amerika Serikat yang menyebut China menggunakan inspeksi kapal berbendera Panama sebagai bentuk tekanan politik. Beijing membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai hukum nasional serta konvensi maritim internasional. Pemerintah China menyebut kapal berbendera Panama memiliki tingkat kecelakaan dan korban yang relatif tinggi di perairan China, sehingga pengawasan keselamatan diperlukan demi menjamin keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan perairan. 中方主管部门的统计数据显示，今年以来，巴拿马旗的船舶在我国水域发生多起等级以上安全事故，是发生安全事故占比最高的船旗国。今年的1至7月，巴拿马旗船舶累计到港的艘次占外国籍船舶到港艘次的近20%，而船舶事故和死亡失踪人数占比分别达。 Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah China juga mengonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan hadir dalam pembukaan World Artificial Intelligence Conference 2026 dan pertemuan tingkat tinggi tata kelola kecerdasan artifisial global di Shanghai pada pekan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan memberikan balasan yang jauh lebih kuat atas setiap serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Pernyataan itu disampaikan Putin saat menghadiri Forum Front Populer di Moskow pada Senin. Dalam pidatonya, Putin menyatakan setiap serangan yang menargetkan wilayah Rusia akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar. Menurutnya, pihak Ukraina akan terus merasakan dampak dari respons yang diberikan Moskow. Putin juga menyinggung kondisi sektor energi Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa bulan terakhir. Meski mengakui serangan tersebut menimbulkan gangguan sementara terhadap pasokan produk minyak, ia menegaskan fondasi sistem energi Rusia tetap kuat dan situasi akan berangsur membaik. Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары на территории Российской Федерации. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствовать, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем. С нарастающей мощностью. Putin menambahkan pemerintah Rusia kini mulai membangun sistem pasokan baru yang dinilai lebih tahan terhadap serangan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur energi nasional. Sejak awal Mei, Ukraina dilaporkan melancarkan serangan skala besar ke sejumlah kilang minyak dan fasilitas infrastruktur energi di berbagai wilayah Rusia. Data Rosstat menunjukkan harga bensin meningkat di 82 wilayah Rusia pada periode 23 hingga 29 Juni, menyusul gangguan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para pemimpin Eropa di Paris Senin dalam pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat dukungan dan juga jaminan keamanan bagi Ukraina. Presiden Emmanuel Macron tiba di Hotel des Invalides sebelum menyambut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta sejumlah pemimpin Eropa lainnya.
Dalam pidatonya, Macron menyatakan ancaman rudal balistik kini menjadi tantangan yang semakin besar bagi keamanan Eropa. Menurutnya, negara-negara Eropa harus memperkuat kemampuan pertahanan dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa juga meluncurkan koalisi rudal anti-balistik. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan Eropa dalam menghadapi ancaman rudal balistik melalui pengembangan sistem pertahanan bersama. Aliansi ini juga dibentuk untuk memperkuat dukungan militer dan keamanan bagi Ukraina, sekaligus mempersiapkan jaminan keamanan jangka panjang bagi negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kunjungan Kanselir Jerman Friedrich Merz ke Universitas College diwarnai aksi protes ratusan mahasiswa. Mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah serta mempersoalkan pendanaan swasta bagi sekolah pemerintah yang baru diresmikan. Rekaman video memperlihatkan sejumlah mahasiswa membawa spanduk dan bendera sambil menyampaikan tuntutan mereka di luar kampus. Aparat kepolisian membentuk barikade pengaman dan menahan beberapa peserta aksi setelah terjadi ketegangan saat demonstrasi berlangsung. Para pengunjuk rasa mempertanyakan tujuan pendirian Adenauer School of Government. Menurut mereka, lembaga tersebut hanya akan menguntungkan kelompok elit akademisi dan belum tentu memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik. Mahasiswa juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan pengeluaran untuk pertahanan dan militer dibandingkan pendidikan serta layanan sosial. Mereka menilai pemotongan anggaran sosial berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara aksi menyebut sekitar 1.200 orang yang mayoritas merupakan mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya pengaruh pendanaan swasta di lingkungan universitas negeri. Aber wir fragen uns dabei, was eine Institution, die nur eine sehr kleine Gruppe an AkademikerInnen ausbildet, dazu beitragen soll, dass die Menschen, die in der Politik aktuell kein Gehör finden, wirklich an dieser teilhaben können. Werden wir nicht wieder bereits privilegierte Menschen dazu ausgebildet, marginalisierte Gruppen zu entscheiden. Außerdem zeigen wir daran, dass diese Institution unabhängig ist. Warum? Die Reihan-Familie, eine der reichsten Familien Deutschlands, und ihre Alfred-Nantecker-Stiftung finanzieren dieses Institut mit 10 Millionen jährlich. Meski diiringi protes dan pengetatan pengamanan, acara peresmian Adenauer School of Government tetap berlangsung. Lembaga baru ini dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin sektor publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis di Jerman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez meninjau pos komando terdepan di Torre Almeria Senin, di mana menyusul kebakaran hutan yang menewaskan 13 orang. Sánchez menegaskan darurat iklim menjadi salah satu penyebab meningkatnya bencana kebakaran ekstrim di Spanyol. Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol, tiba di pos komando bersama Presiden Wilayah Andalusia, Juanma Moreno. Keduanya bertemu dengan tim penyelamat dan pejabat setempat untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan kebakaran. Sánchez menyatakan perubahan iklim membuat kebakaran hutan menjadi lebih sering terjadi dan semakin merusak. Menurutnya, seluruh pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi ancaman darurat iklim. He dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. Creo que ese ejemplo, presidente, alcaldes, por supuesto presidente de la Diputación y delegado del Gobierno y secretaria de Protección Civil, se está dando por parte de las administraciones y efectivamente, como ha dicho el presidente, pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar pues atentos y alertas para poder responder con la máxima celeridad a cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir. Sánchez juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Ia mengatakan sejumlah korban merupakan warga negara asing, termasuk dari Inggris dan Belgia, yang telah lama tinggal dan menjadi bagian dari komunitas setempat.
Menurut Sanchez, Spanyol juga menerima dukungan dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Solidaritas tersebut dinilai penting untuk menghadapi musim kebakaran hutan yang diperkirakan masih akan berlangsung. Kebakaran hutan mulai terjadi pada Kamis di dekat Los Galardos, Provinsi Almeria. Api menghanguskan sekitar 7.000 hektar hutan dan semak belukar, serta menyebar hingga 15 km hanya dalam 2 jam akibat angin kencang dan kondisi vegetasi yang sangat kering. Jumlah korban meningkat menjadi 13 orang setelah seorang perempuan berkewarganegaraan Inggris berusia 93 tahun meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya. Pihak berwenang masih melakukan proses identifikasi korban dengan bantuan otoritas Inggris, Belgia, dan Perancis. Pihak berwenang menyatakan kebakaran diduga bermula dari kabel listrik yang putus dan menyulut vegetasi di tepi jalan saat suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Api berhasil dikendalikan pada akhir pekan setelah kondisi cuaca membaik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya Festival Teratai Warnai Taman Semi Won Korea. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ratusan peserta berlaga dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang. Kompetisi ini tak hanya menguji kecepatan, tetapi juga mengajak atau menjadi ajang mempromosikan hasil pertanian lokal, serta menumbuhkan apresiasi terhadap para petani. Para peserta berlomba untuk memisahkan biji edamame dari polongnya dan menyantapnya secepat mungkin, diiringi sorak-sorai dari para penonton. Sejumlah peserta tampak mengenakan kostum berwarna hijau untuk merayakan identitas Prefektur Niigata, yang dikenal sebagai kerajaan edamame di Jepang. Hampir 400 peserta mengikuti kejuaraan dunia makan edamame tercepat, yang memasuki penyelenggaraan ke-9 kalinya. Baik peserta individu maupun tim beranggotakan 3 orang diberikan waktu 100 detik untuk menghabiskan edamame sebanyak mungkin. Dalam perlombaan ini, kecepatan saja tidak cukup. Edamame yang tidak dimakan atau terjatuh ke tanah akan mengurangi nilai akhir, sehingga peserta dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian. Penyelenggara menjelaskan kompetisi ini digagas oleh komunitas petani muda sejak tahun 2016 untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka kepada masyarakat yang lebih luas. Ajang ini juga menanamkan nilai untuk menghargai makanan dan jerih payah para petani dalam menghasilkan panen berkualitas. をいかに早くして食べるかというイベントになりまして、ちょっと変わっている場所は食べ物に対して愛情を持って食べたいっていうのが気持ちがあります。農家の人に感謝したりとか、食べ物の人に感謝したりするのが大事であって、食べ残しであったりとか落っことしたりするとダメージがあるような大会になる。 Edamame khas Niigata dipanen saat tingkat kematangannya mencapai 70 hingga 80%. Metode ini dipilih agar rasa gurih alami atau umami tetap terjaga dan menjadi ciri khas produk pertanian daerah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan bunga teratai mekar serentak di Taman Semi Won Korea Selatan, menandai dimulainya Festival Teratai Tahunan. Keindahan hamparan bunga menjadi daya tarik wisatawan yang datang menikmati suasana musim panas. Hamparan bunga teratai yang mekar serentak menciptakan pemandangan memukau di Taman Semi Won Korea Selatan. Warna merah muda dan putih yang menutupi permukaan kolam menjadi magnet bagi para pengunjung yang datang menikmati keindahan musim panas.
Para pengunjung tampak berjalan menyusuri jalur taman, berfoto, hingga merendam kaki di dalam air untuk menyegarkan diri. Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan keindahan teratai yang sedang mekar sempurna. Mereka menilai suasana taman menjadi lebih nyaman dan menenangkan selama musim panas. 세미연에 놀러 왔더니 연꽃도 활짝 피고 발도 담그고 너무 이뻐요. 사랑하는 언니들하고 놀러 와서 너무 좋았죠, 언니? 연꽃 구경하러 오세요. 너무너무 이쁘고 발에 물 담그는 것도 너무 시원하고 행복해요. 오늘 날씨는 더운 날인데 하늘이 너무 파랗고 구름도 많고 그래서 오늘 세미연에 연꽃 보러 나왔어요. 근데 세미연에 와서 보니까 연꽃이 좀 많이 피기도 하고 벌써 많이 이렇게 밥이 또 생기기도 하고 그랬네요. 역시 매번 연꽃은 너무 예쁘고요. 세미연 하면 연꽃이 생각나는 곳이기는 해요. 여기 참 좋아요. 우리 대한민국에 이렇게 좋은 곳이 많이 있어요. 놀러 오세요. Festival Teratai berlangsung mulai 26 Juni hingga 17 Agustus 2026 di Taman Semiwon, Yongpyong, sekitar 1 jam perjalanan dari Seoul. Taman seluas 180.000 meter persegi ini dikenal sebagai salah satu destinasi teratai terbesar di Korea Selatan. Selain menjadi lokasi wisata, Taman Semiwon juga memiliki fungsi lingkungan. Air yang mengalir melalui kolam-kolamnya disaring secara alami oleh tanaman air sebelum masuk ke Sungai Hangang. Selama festival, pengunjung juga dapat menikmati pameran, pertunjukan seni, dan beragam kegiatan budaya di ruang terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mudeng Kudanil, kerdil yang viral di dunia maya, merayakan ulang tahun keduanya. Perayaan ulang tahun ini digelar dengan acara spesial bertajuk Mudeng Happy Deng Day dan tepatnya di kebun binatang terbuka Khao Keo di Thailand. Dalam perayaan ulang tahun keduanya, Mudeng, kuda Nil kerdil yang viral di dunia maya terlihat menikmati kue ulang tahun khusus berbahan buah dan sayuran segar. Mudeng pun terlihat asyik berenang di kolam kesayangannya. Perayaan ulang tahun ini berlangsung selama 3 hari dan dipadati oleh para penggemar setianya. Pihak kebun binatang Khao Keo Thailand menyebutkan popularitas Mudeng yang mendunia telah membawa dampak positif bagi kebun binatang. Salah satunya peningkatan anggaran yang signifikan untuk kesejahteraan satwa dan program konservasi. Bersamaan dengan momen ini, pihak pengelola juga meresmikan eksibisi baru bernama Hippo Village, sebuah proyek yang dirancang untuk meningkatkan perawatan satwa, sekaligus untuk memberikan edukasi konservasi untuk kuda Nil kerdil yang kini mulai terancam punah. Mudeng kini tak hanya menjadi ikon internet, melainkan menjadi simbol dalam mengenalkan pentingnya perlindungan satwa langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi gemas seekor kucing putih terekam ponsel umat Buddha yang sedang menjalankan ritual berdoa bersama. Kucing putih tersebut seakan meminta berkat dari para biku yang sedang fokus melantunkan doa di depan sejumlah umat. Video amatir dari salah satu umat Buddha di Thailand mendadak viral lantaran merekam seekor kucing putih yang bersikap manja dengan 2 biku yang sedang berdoa. Aksi gemas kucing tersebut bermula saat mendekati salah satu biku yang menjadi pemimpin ritual doa, di mana tangan biku tersebut memegang mikrofon sambil mengelus kucing yang mendekatinya. Merasa tak cukup diperhatikan, kucing putih tersebut berpindah dan berjalan ke seorang biku lainnya yang duduk bersebelahan dengan pemimpin ritual. Kucing tersebut seakan meminta berkat dan menundukkan kepalanya agar sang biku mengelus tubuhnya dengan baik. Biku tersebut tampak tak keberatan dengan kucing itu, bahkan sempat beberapa kali mengelusnya hingga kucing putih itu pun nyaman. Hingga beberapa menit akhirnya sang biku mengusirnya secara halus dengan meniup wajah kucing agar segera berpindah dari sisinya, sambil tetap melanjutkan ayat-ayat sucinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, ribuan ikan langka terus menarik perhatian wisatawan di Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Ikan yang dilindungi ini tak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga dianggap sebagai simbol budaya dan spiritual oleh masyarakat setempat. Ribuan ikan langka terlihat memenuhi aliran sungai dangkal di kawasan suci Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Pengunjung berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan ikan-ikan tersebut, bahkan memberi makan dengan daun atau menyentuhkan tangan ke air yang jernih. Menurut pengelola kawasan, ikan-ikan ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat lokal. Mereka dipercaya memiliki keterkaitan dengan tanah kelahiran dan menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Hal menarik lainnya, ikan-ikan tersebut disebut tidak pernah meninggalkan sungai, meski musim banjir datang dan aliran air meluap ke permukaan sekitar. Fenomena ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kesakralan ikan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ikan itu diidentifikasi sebagai Spinach barbitis denticulatus, salah satu spesies ikan mas langka yang masuk dalam buku merah satwa terancam punah Vietnam. Pengunjung dilarang menangkap ikan atau mencemari aliran sungai demi menjaga kelangsungan populasinya. Selama bergenerasi-generasi, masyarakat etnis Muong meyakini ikan-ikan tersebut dikaitkan dengan legenda Dewa Ular. Hingga kini, kawasan itu masih menjadi situs budaya penting yang setiap tahun diramaikan dengan festival tradisional untuk menghormati cerita rakyat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fenomena El Nino mempercepat penurunan populasi penguin Humboldt di pesisir utara Peru. Para peneliti memperingatkan spesies endemik Peru dan juga Chili itu kini menghadapi resiko kepunahan apabila kondisi lingkungan terus memburuk. Rekaman video dari Pulau Foca, wilayah Piura, memperlihatkan jumlah penguin Humboldt yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peneliti dari Universidad Científica del Sur, Carlos Zavalaga, menyebut populasi penguin Humboldt telah menurun hingga hampir 60% dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim panas 2025, diperkirakan hanya tersisa sekitar 5.500 ekor. Es una posibilidad que puede ocurrir a corto plazo, particularmente para el pingüino de Humboldt, porque ya previo a la ocurrencia de este niño, la población ya venía en descenso. Diferentes investigadores ya habían reportado, por lo menos en los últimos años, un descenso de aproximadamente 60% de la población en relación a números históricos, ¿no? Entonces quedaba como que en el verano del 2025 aproximadamente 5.500 pingüinos. Entonces si a esa población remanente le está afectando el niño, que está ocasionando falta de reproducción, abandono de nidos y mortalidad, entonces van a haber menos pingüinos en los próximos años y por lo tanto el escenario de extinción es uno. Peningkatan suhu laut sejak bulan Mei memaksa penguin meninggalkan sarang, bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, serta meningkatkan angka kematian karena kekurangan makanan. Selain El Nino, populasi penguin Humboldt juga terancam oleh flu burung, aktivitas perikanan, pencemaran, serta kerusakan habitat. Hasil pemantauan di belasan lokasi menunjukkan banyak koloni yang dulunya dihuni ratusan hingga ribuan penguin kini hanya menyisakan beberapa ekor, bahkan ada yang sudah tidak ditemukan sama sekali. Penguin Humboldt merupakan satwa endemik yang hidup di sepanjang pesisir Peru dan Chile. Para peneliti berharap langkah konservasi dapat diperkuat agar spesies ini tidak menghilang dari habitat alaminya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sekelompok relawan berupaya menyelamatkan ratusan artefak dan juga benda bersejarah agar tidak rusak akibat perang. Mereka menilai pelestarian warisan budaya merupakan upaya menjaga identitas serta sejarah bangsa Palestina.
Sebuah tim relawan muda di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, berupaya menyelamatkan ratusan artefak dan benda bersejarah dari ancaman kerusakan akibat perang. Rekaman menunjukkan para relawan membersihkan, merawat, dan menyimpan benda-benda bersejarah ke dalam kotak penyimpanan khusus yang dilengkapi label identitas. Koleksi tersebut disimpan di Mayasim Association for Culture and Arts yang berada di tengah kawasan penampungan warga pengungsi di Khan Yunis. Tim yang dibentuk pada akhir 2024 ini beranggotakan 20 relawan dan bertugas mengumpulkan artefak dari koleksi pribadi warga, memindahkannya ke lokasi yang lebih aman, serta mendata setiap benda dalam basis data digital. Hingga saat ini lebih dari 600 artefak dan benda warisan budaya berhasil diselamatkan dari berbagai wilayah di Gaza, termasuk Khan Yunis, daerah Al-Balah, Gaza Tengah, dan kota Gaza. Para relawan menegaskan bahwa menjaga artefak berarti menjaga identitas dan ingatan kolektif masyarakat Palestina agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Menurut UNESCO, hingga April 2026, sedikitnya 164 situs budaya dan warisan sejarah di Gaza telah mengalami kerusakan akibat konflik, termasuk bangunan bersejarah, museum, monumen, tempat ibadah, dan situs arkeologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan bunga teratai tengah mekar di Danau Weisan, Provinsi Shandong, Cina, di mana hamparan bunga berwarna merah muda yang menutupi kawasan rawa menjadi daya tarik utama wisata musim panas. Rekaman drone memperlihatkan hamparan bunga teratai yang membentang luas di permukaan Danau Weisan. Perahu-perahu wisata tampak menyusuri jalur air yang diapit oleh rimbunan bunga dan daun teratai. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan luasnya kawasan teratai yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menilai pemandangan dari atas perahu memberikan sensasi seolah berada di negeri dongeng. Pengunjung menyebut keindahan Danau Weisan melampaui ekspektasi mereka. Hamparan bunga yang membentang hampir tanpa batas menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Setiap tahun musim mekarnya bunga teratai menjadi salah satu atraksi wisata andalan di Danau Weisan. Pengelola kawasan menyediakan wisata perahu agar pengunjung dapat menikmati keindahan rawa teratai dari jarak dekat selama musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.